Nama saya Karina Nasitasari. Nama saya Farida Faradila. Kami perwakilan dari kelompok 6 yang akan membawakan materi mengenai manusia dan keteraturan hidup pada masa COVID-19. Jadi, manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo spesies atau bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak, berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi yang dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga sering dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan mengembangkan diri. Namun, manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sendiri sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Manusia dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuannya itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya dan tidak dibawa sejak kelahirannya. Pendidikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga tidak hanya mampu berpikir mengenai diri dan alam, akan tetapi juga sadar dengan pemikirannya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Manusia perlu mendidik diri karena manusia sebagai makhluk yang disebut animal educable. Manusia yang bereksistensi harus dapat menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Jadi sebaik dan sekuat upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Anak muda laki-laki dikenal sebagai putra dan laki-laki dewasa sebagai pria. Anak muda perempuan dikenal sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita. Penggolongan lainnya adalah berdasarkan usia, mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil balik, pemuda atau dewasa, dan orang tua. Selain itu, masih banyak penggolongan-penggolongan yang lainnya berdasarkan ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, mata, bentuk hidung, tinggi badan, afiliasi sosial, politik, agama atau penganut agama atau kepercayaan XYZ, warga negara XYZ, anggota partai XYZ. Hubungan kekerabatan atau keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh, teman, musuh, dan lain sebagainya. Tokoh adalah istilah untuk orang yang tenar dan berpengaruh, misalnya tokoh politik, tokoh yang tampil dalam film, tokoh yang menerima penghargaan, dan lain-lain. Fungsi manusia di dalam masyarakat adalah pelaksanaan interaksi sosial. Kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari komunikasi dan saling bertukar pikiran, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan sosial dan sesama manusia dapat saling mengenali kepribadian diri masing-masing individu dalam masyarakat. Dalam agama, tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah. Artinya, sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan duniawi semata, tetapi berkelanjutan sampai para kehidupan ukhrawi atau alam akhirat. Dan apa yang kita lakukan selama di dunia, maka itulah yang akan kita petik di akhirat nanti.
Hidup di dunia ini merupakan terminal dari perjalanan kehidupan yang panjang, mulai dari alam arwah, alam arham, alam dunia, alam barzakh, dan berakhir di alam akhirat. Dan untuk bisa berakhir dengan happy ending, salah satunya adalah dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang direalisasikan dalam bentuk perjuangan menjalankan tugas dan fungsi gandanya tersebut. Sedangkan fungsi dari penciptaan manusia ini secara global, kami menyebutkan 3 klasifikasi. Yang pertama itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi pengusaha untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya. Sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas itu, Allah menurunkan agamanya. Agama menjelaskan 2 jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang akan membahayakannya. Perbedaan tingkat yang akan diadakan oleh Allah di dalam masyarakat manusia bukanlah suatu kesempatan bagi si kuat untuk menganiaya si lemah atau si kaya, tidak mempedulikan si miskin, melainkan suatu penyusunan masyarakat ke arah kebaikan hidup bersama melalui tolong-menolong. Yang kedua itu manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna kesejahteraan, perdamaian, dan keselamatan dunia akhirat. Misi tersebut berpijak pada trilogi hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, karena manusia sebagai makhluk ciptaannya, hubungan manusia dengan masyarakat karena manusia sebagai anggota masyarakat, yang ketiga itu hubungan manusia dengan alam sekitarnya, karena manusia selaku pengelolaan, mengatur, serta pemanfaatan penggunaan alam. Yang ketiga itu manusia sebagai atau pengabdi Allah. Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Secara luas, konsep ab ini meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dapat dinilai sebagai ibadah jika semua yang dilakukan tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembentuk keteraturan sosial. Keteraturan sosial terbentuk karena adanya proses sosial yang dinamakan konformitas, yaitu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok. Keteraturan sosial akan tercipta dalam masyarakat apabila yang pertama itu terdapat sistem nilai dan norma sosial yang jelas. Yang kedua itu individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu individu atau kelompok menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang keempat itu berfungsinya sebagai sistem social control. Adapun unsur-unsur sosial terdiri dari yang pertama itu ada unsur tertib sosial, yaitu suatu sistem atau tatanan nilai dan norma yang diketahui, diakui, dan dipatuhi. Yang kedua itu ada unsur order, di mana sistem norma dan nilai yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang ketiga itu unsur pola sosial, yaitu bentuk umum aktivitas atau interaksi sosial. Dan yang keempat itu keajegan, yaitu keteraturan yang tetap dan berlangsung terus-menerus. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, perilaku warga masyarakat dapat diramalkan oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut menyesuaikan perilakunya. Dan dengan unsur tersebut dapat terwujudnya keteraturan sosial di mana kondisi dinamis dan di mana tindakan dan interaksi sosial berlangsung tertib dan teratur sehingga mendukung tercapainya tujuan hidup bermasyarakat. Menurut Aylin dan Aylin dalam Soekarno 2007 menerangkan faktor-faktor yang mendorong keteraturan sosial, yaitu yang pertama akomodasi, yaitu keadaan di mana hubungan-hubungan di antara unsur-unsur sosial dalam kelarasan dan keseimbangan sehingga warga masyarakat dapat dengan mudah upaya untuk menyesuaikan dirinya dengan harapan-harapan atau tujuan-tujuan masyarakat. Yang kedua itu kerjasama. Kerjasama timbul ketika orang-orang menyadari tidaknya
kepentingan yang sama pada saat bersamaan dan mempunyai pengertian bahwa kepentingan yang sama tersebut dapat lebih mudah dicapai apabila dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan serta mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental di antara orang, perorangan, atau kelompok-kelompok dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan bersama. Kemudian ada alkulturasi. Jadi alkulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat berhadapan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan keteraturan hidup pada masa COVID seperti saat ini? Jadi pemerintah itu menerapkan peraturan yang dinamakan new normal. New normal menjadi isu baru di era pandemi COVID-19. Banyak konsep new normal, namun prinsip yang sama yaitu hidup dengan standar atau memenuhi kewajiban tertentu dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Sebagai contoh, standar kesehatan pada saat keluar rumah seperti memakai masker, berada di area publik, tata cara berjualan, atau melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak dan sebagainya. Jadi, new normal merupakan kesepakatan baru dalam menjaga dan mencegah dan juga melindungi warga masyarakat dari pandemi COVID-19. Dengan demikian, penerapan new normal merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, hidup dalam batasan standar-standar protokol-protokol dan dipatuhi dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab. Ketentuan atau standar-standar maupun protokol diformasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan agar bukan menjadi beban, melainkan itu menjadi suatu kebutuhan. New norma dapat dilihat dalam beberapa konteks, salah satunya yaitu untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Keteraturan sosial pada konteks ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya untuk menghasilkan produktivitas agar dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konteks inilah yang perlu menjadi pemikiran bersama di dalam membuat standar dan protokol-protokol kesehatan dan bagaimana mengajak masyarakat menaatinya serta bagaimana menegakkannya. New norma harus diikuti dengan perubahan sistem, bukan sebatas menerapkan protokol, karena merubah habitat melalui attitude perlu pada sistem-sistem kontrol yang mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan. Memberikan apresiasi dan sanksi tegas ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pencerahan karena tata hidup baru akan melahirkan pola-pola aktivitas dan produktivitas baru. Boleh jadi sistem digital menghantarkan masyarakat hidup di balik layar dan membuat cerdas teknologi, cerdas menangkap peluang dan potensi untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, cerdas di dalam melihat masa depan, cerdas mencegah dan mengatasi konflik, siap memahami berbagai potensi yang merusak bahkan mematikan produktivitasnya, baik dari alam, dari faktor manusia maupun faktor kerusakan infrastruktur dan faktor-faktor lainnya. Kemudian siap dan mampu menghadapi bahkan mempelopori terjadinya perubahan-perubahan yang begitu dinamis. Sekian presentasi dari